pelajaran dari Raja Salum. Cepat naik, cepat juga jatuh. Kisah Raja Salum terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 13 sampai 15, saudaraku. Kalau kita lihat kehidupan Raja Salum, saudaraku, saya bisa rangkumkan. Raja Salum bin Yabes adalah raja ke-16 dari Israel Utara yang naik tahta dengan mengkudeta raja sebelumnya. Namun pemerintahannya hanya berlangsung 1 bulan, saudaraku. Jadi cepat juga ya, 1 bulan saja. Dan ia menjadikannya salah satu raja dengan masa jaya atau masa pemerintahan yang tersingkat di dalam sejarah Israel maupun Yehuda. Dia merebut tahta dengan kudeta dari Raja Sakaria, raja yang terakhir dari dinasti Yehu. Dan itu menggenapi nubuatan Tuhan kepada Yehu, saudaraku, bahwa dinastinya Yehu hanya memerintah sampai 4 generasi. Jadi Sakaria itu dinasti terakhir dari Yehu yang kemudian dikudeta oleh Salum ini. Jadi Salum ini juga menjadi alat untuk menggenapi nubuatan Tuhan. Ia naik tahta dengan pengkhianatan dan kekerasan karena kudeta, saudaraku. Bukan karena pemilihan rakyat atau bukan karena keturunan seorang raja. Dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 10 dicatat, lalu Salum bin Yabes mengadakan persepakatan melawan dia, maksudnya melawan Sakaria. Ia membunuh dia di depan rakyat dan menjadi raja menggantikan dia, menggantikan Sakaria. Nah, pemerintahan Salum ini pemerintahan yang sangat singkat dan lemah. Saudara bisa bayangin aja, cuma 1 bulan memerintah. Ya. Buat apa gitu ya? 100 hari juga belum nyampe gitu ya. Sekarang kan kalau presiden ada program 100 hari ya, kurang lebih 3 bulan lah, 3 bulan lebih ya. Ini sebulan aja udah dikudeta dia ya. Salum hanya berkuasa selama 1 bulan dan dia kemudian dikalahkan oleh seorang lagi yang bernama Manahem, seorang panglima militer yang lebih kuat daripada Salum ini. Tidak ada pencapaian yang besar yang dicatat dalam Alkitab di dalam pemerintahan Raja Salum ya, karena cuma sebulan, saudaraku ya. Dan dia dibunuh oleh Manahem dalam kudeta berikutnya. Ya. Dan ini menandai periode kekacauan politik di Israel Utara dengan serangkaian kudeta dan ketidakstabilan yang akhirnya berujung pada kehancuran oleh Asyur. Ya. Itu memang setelah Yehu itu, saudara ya, banyak sekali kudeta-kudeta dan akhirnya nanti berakhir pada Asyur, dihancurkan oleh Asyur. Nah, saudara-saudaraku, jadi memang Raja Salum ini adalah raja yang paling nanggung juga, salah satu raja yang paling nanggung lah dalam sejarah Israel ya. Sebulan dia memerintah sebelum akhirnya dibunuh oleh Manahem ini. Nah, dari sini kita dapat pelajaran penting, saudaraku, bahwa apa saja yang kita dapat dengan cara yang instan akan juga hilang dengan cara yang cepat. Makanya judulnya tadi, cepat naik, cepat juga jatuh. Pelajaran dari Raja Salum, cepat naik, cepat juga jatuh. Karena prosesnya terlalu instan ya, bahkan nyaris nggak ada proses gitu. Dari sini kita belajar bahwa ambisi tanpa legitimasi, saya ulangi, ambisi tanpa legitimasi itu sama dengan kita menaikkan diri sendiri dan waktu itu kita akan masuk pada jalan yang menuju pada kejatuhan. Jadi waktu kita menaikkan diri sendiri, maka itu adalah jalan menuju kepada kehancuran. Karena waktu kita menaikkan diri sendiri, kita mengejar ambisi tanpa legitimasi, tanpa dasar yang kuat. Sebelum merebut tahta dengan cara kudeta, saudaraku, tidak ada dasar yang kuat untuk kepemimpinan Raja Salum ini. Ya. Ia hanya mengejar kekuasaan tanpa membangun fondasi yang kokoh. Jadi dia menang bisa angkat pedang aja, saudaraku ya. Dia tidak mempunyai fondasi yang kokoh untuk menjadi raja. Coba saudara lihat, perhatikan seperti Daud, dia sudah diurapi jadi raja, langsung jadi raja. Dia diproses Tuhan luar biasa. Ya. Dia mengalahkan Goliat dulu, lalu dia dikejar-kejar oleh Saul. Padahal dia sudah diurapi jadi raja. Jadi ada proses yang gak instan, saudaraku, kalau mau kuat menjadi seorang raja. Nah, Salum ini gak ada dasar, gak ada proses yang kuat untuk menjadi seorang raja. Jadi kalau mau sesuatu dengan cara yang curang, saudaraku, maka jangan kaget kalau yang kita dapat itu, kalaupun kita mendapatkannya, maka itu tidak akan bertahan lama. Sesuatu yang kita dapat dengan cara yang curang, tidak akan bertahan lama. Berapa banyak orang yang ingin sukses secara instan, ya. Seperti Salum ini.
Dia nggak membangun karakter, nggak membangun keaslian, originalitasnya, dan akhirnya ambisinya itu membawanya kepada kehancuran. Ya. Jadi dari Salum kita belajar bahwa kalau kita berambisi tanpa dasar yang kuat, itu akan membawa kita pada keruntuhan di dalam sekejap, saudaraku. Kemudian, saudaraku, kekerasan pasti akan melahirkan kekerasan. Itu yang kedua yang kita perlu ingat. Sebelum memerintah selama 1 bulan, atau Salum memerintah selama 1 bulan, sebelum Manahem bin Gadi datang dari Tirsa dan membunuhnya. Dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 14 saudara bisa baca itu. Metode kekerasan yang digunakan oleh Salum akhirnya menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Karena apa yang dia tabur, dia tuai, saudaraku. Jadi apa yang kita tanam akan kita tuai. Kalau kita tanam kekacauan, maka kita akan menuai badai, saudaraku. Kita akan menuai ketidakdamaian. Salum naik dengan kekerasan dan akhirnya dia jatuh juga dengan kekerasan. Dia mengkudeta Sakaria, dan akhirnya dia juga dikudeta sebulan kemudian oleh seorang yang bernama Manahem. Nah, saudaraku, dari sini kita coba melihat bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Apakah kita sering memakai cara-cara curang untuk mencapai sebuah tujuan? Ada orang yang demi jabatan tertentu memakai cara-cara curang untuk bisa melaksanakan ambisi yang tanpa legitimasi itu, saudaraku. Sehingga akhirnya dia menuju jalan kehancuran. Jangan lupa, saudaraku, bahwa cara kita mendapatkan sesuatu menentukan bagaimana kita akan menjaganya. Saya ulangi, cara kita mendapatkan sesuatu menentukan cara kita akan menjaganya. Nah, saudaraku, coba misalnya seseorang mendapatkan sesuatu dengan cara korupsi, saudaraku. Maka cepat atau lambat kasusnya pasti akan terbongkar. Itu sebabnya sesuatu yang didapatkan dengan cara curang ya, akan terindikasi pada cara dia menjaganya. Ya. Dan cara dia menghabiskannya, saudaraku. Cara dia menjalaninya. Dan itu sebabnya yang membuat para penyidik tuh bisa mendapatkan bukti-buktinya, saudaraku. Jadi tidak ada kecurangan yang selamanya akan tertutupi. Satu kali kelak semua kecurangan juga akan dibukakan oleh Tuhan. Nah, saudaraku, kemudian yang ketiga, nama besar bukan jaminan keberhasilan. Salum itu mirip dengan Shalom, bukan? Shalom. Nah, jadi Salum itu nama bahasa Ibraninya adalah damai dan keselamatan. Arti namanya itu Salum itu, ya, mirip-mirip dengan Shalom. Dia namanya artinya damai atau keselamatan. Tapi ironisnya, saudaraku, hidupnya itu nggak sesuai dengan namanya. Dia justru nggak bawa damai, malah hidupnya penuh dengan kekacauan dan kekerasan. Harusnya hidup penuh dengan damai, hidup penuh dengan keselamatan yang dari Tuhan, malah dia hidup di dalam kekacauan, tidak sesuai dengan namanya. Jadi nama besar nggak menjamin keberhasilan, saudaraku. Kita bisa punya status atau jabatan, nama baik, reputasi yang baik di mata orang lain. Tapi apakah kita benar-benar hidup bersih di hadapan Tuhan? Hidup mencerminkan kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi saudaraku, kita belajar hari ini kekuasaan tidak akan bertahan lama. Kekuasaan yang didapatkan dengan cara yang instan tidak akan bertahan lama. Saudara akan lihat, buktikan di dalam sejarah. Orang-orang yang mendapat kekuasaan dengan cara yang curang, ya, pemerintahannya tidak akan bertahan lama. Dan semua kecurangan-kecurangan yang ditutupi satu kali kelak akan terbongkar. Segala sesuatu yang dibangun dengan fondasi yang tidak kokoh, bagaimanapun juga dia akan cepat hancur. Cepat atau lambat dia akan hancur, saudara. Kekerasan hanya melahirkan banyak kekerasan. Cara kita mendapatkan sesuatu akan menentukan bagaimana kita akan kehilangan sesuatu itu. Dan jangan hanya punya nama baik, saudaraku, di depan orang-orang. Tentu nama baik itu penting, tapi jangan hanya punya nama baik di depan orang-orang. Punyalah nama baik di hadapan Tuhan. Punyalah kehidupan yang bersih di hadapan Tuhan. Karena satu kali kelak semua hal akan terbongkar di hadapan Tuhan. Jadi jangan tergiur jalan pintas. Bangunlah sesuatu yang bertahan lama. Dan sesuatu yang bertahan lama itu dibangun dengan proses yang lama, saudaraku. Kalau saudara mau bangun fondasi itu, saudaraku, ya, itu nggak langsung instan. Ya. Pasti ada sesuatu yang dibuat dengan cara yang lama.
ya, nggak instan saudaraku. Kalau mungkin di zaman teknologi maju ada mungkin obat-obat untuk buat fondasi itu keras, atau ada alat-alat untuk bisa timbunan fondasi itu cepat padat saudaraku. Tapi semua juga tahu kalau membuat fondasi pasti ada proses yang lama saudaraku ya. Nah, jadi kita mesti mengerti bahwa ketika Tuhan memproses hidup kita, ada proses yang lama untuk membangun fondasi dalam hidup kita. Jadi jangan pernah membenci proses, cintailah proses lebih daripada hasil. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil, saudaraku. Atau hasil tidak akan mengkhianati proses. Jadi hari ini mari kita refleksikan ya. Apakah kita sedang mencari sesuatu dengan cara yang cepat? Entah itu mencari keuntungan, entah itu mencari jabatan, mencari nama baik dengan cara yang instan, atau kita ingin membangun sesuatu dengan cara yang benar. Kalau anak-anak sekolah mau dapat nilai bagus, nyontek. Nah, itu cara instan gitu. Nggak boleh ya. Ya Aweng ya, jangan nyontek ya. Nggak boleh dengan cara yang instan. Harus ada proses belajar sungguh-sungguh supaya bisa tahu ya, bisa mengerti dengan benar. Jadi inilah pelajaran dari Raja Salum, saudaraku, bahwa hasil atau sesuatu yang kita dapat dengan cara yang tidak benar akan menentukan bagaimana kita juga menjalani dan mengakhirinya, saudara. Mari kita satu di dalam doa.